Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang objek dan cara pengenaan pajak. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Miftahul Jana absen 2, yang kedua ada Cindy Maiza absen 6, yang ketiga ada Kaila Nabilah absen 16, yang keempat ada Mareta Mor Maharani absen 17, yang kelima ada Ruth Gita Victoria absen 30, dan yang terakhir ada Talisa Lismandia absen 33. Objek dan cara pengenaan pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang didapatkan dari orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan mendapatkan gaji, tunjangan, atau bonus, yang kemudian gaji tersebut akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Berikut ini ada subjek dan objek pajak penghasilan, yaitu yang pertama ada subjek pajak penghasilan. Terdiri dari subjek orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum dibagi, subjek pajak badan hukum, serta bentuk usaha tetap. Yang kedua ada objek pajak penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan terkena pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemungutan PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN adalah selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran dengan besar PPN yaitu 10%. Perhitungan pajak pertambahan nilai yaitu PPN sama dengan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPBN adalah pajak yang dibebankan terhadap barang yang tergolong mewah yang jarang orang miliki atau hanya segelintir orang. Contohnya seperti mobil Lamborghini. Tujuannya yaitu agar terjadi keseimbangan perbebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan untuk mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebenaan. Artinya, besarnya pajak tersebut ditentukan oleh keadaan objek pajak. Contohnya seperti rumah tempat tinggal, ruko usaha dermaga, jalan tol, dan lainnya. Ketentuan perhitungan pungutan pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dan besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP adalah 20% dan 40%. Selanjutnya yang kelima adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Subjek pajak BPHTB berdasarkan undang-undang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Objek pajak BPHTB yaitu pajak yang dibebankan oleh perolehan hak atas tanah dan bangunan. Meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, penggabungan usaha, dan peleburan usaha. Tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, yaitu tarif pajak ditetapkan 5% dan dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah nilai perolehan pajak atau NPOP, yaitu harga transaksi nilai pasar objek pajak atau NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Perhitungan BPHTB adalah tarif pajak dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. Sama dengan tarif pajak dikali buka kurung
NJOP dikurang NPOP-TKP tutup kurung. Selanjutnya yang keenam ada objek pajak bea materai. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, dijelaskan bahwa objek bea materai ialah kertas yang isinya tulisan dengan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Tarif bea materai terdiri dari dua jenis, yaitu 3.000 dan 6.000. Dalam transaksi jual beli kendaraan, biasanya bea materai harus ada pada dokumen penjualan seperti surat pernyataan dan kwitansi pembelian. Penerimaan pemungutan pajak. Kementerian Keuangan mengidentifikasi 5 tantangan dalam bidang perpajakan yang harus dihadapi pada saat ini. Kelima aspek tersebut menjadi hambatan nyata bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. Kelima aspek tersebut diungkapkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang kebijakan penerimaan negara Robert Leonard Marbun. 1. Struktur penerimaan yang masih terbatas, sehingga perlu upaya ekstra untuk memperluas basis pajak. Penerimaan perpajakan yang bergantung pada komoditas dan hanya terkonsentrasi pada wajib pajak tertentu. Saya Cindy Maiza, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Tarisha tentang tantangan pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Nomor 2 yaitu adanya underground economy di Indonesia. Underground economy adalah bisa disebut juga sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah yang dibedakan menjadi dua sifat, yaitu ilegal dan legal. Underground economy secara ilegal merupakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan secara ilegal oleh orang-orang Indonesia atau oleh orang-orang luar. Contohnya seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara ilegal seperti penyeludupan. Sedangkan kegiatan underground economy yang dilakukan secara legal merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan tatanan hukum yang ada, namun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut tidak dilaporkan kepada institusi perpajakan, sehingga institusi perpajakan seperti Jenderal Direktorat Perpajakan tidak mengetahui adanya kegiatan ekonomi tersebut. Nah, karena adanya underground economy ini, pemerintah menjadi tidak dapat mengidentifikasi segala penghasilan kegiatan ekonomi yang ada, sehingga pajak yang harusnya masuk ke dalam keuangan negara menjadi tidak dapat masuk ke dalam keuangan negara karena tidak diketahui atau tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu banyaknya pengecualian dalam pemungutan pajak. Pengecualian dalam pemungutan pajak ini khususnya untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena adanya pengecualian dalam pemungutan pajak yang harusnya masuk ke dalam keuangan negara menjadi tidak merata. Contoh dari pengecualian pemungutan pajak yaitu pajak atas jasa telekomunikasi, pajak atas angkutan udara, pajak belanja pemerintah melalui kredit pemerintah atau atas dasar belanja instansi, dan yang terakhir contohnya yaitu pajak atas pengadaan rumah atau tanah. Karena adanya pengecualian ini, pajak yang harusnya masuk ke dalam keuangan negara menjadi tidak merata dan menghambat keuangan negara yang harusnya bertambah karena adanya pajak. 4.
basis data dan sistem informasi perpajakan yang masih lemah. Contoh nyata dari tantangan ini adalah kegaduhan dari rencana Kemenku mengakses informasi dari pengguna kartu kredit. Rencana kebijakan tersebut mendapat banyak resistensi, padahal data tersebut berguna bagi otoritas untuk melakukan proses bisnis seperti uji kepatuhan wajib pajak berbasis data. Yang kelima, ada sinkronasi antar pemangku kebijakan yang kurang. Sebagai akibatnya, kebijakan tidak dapat diterapkan secara optimal karena bertentangan atau tidak sejalan dengan kebijakan lain yang dihasilkan oleh institusi lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.